Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa volume air yang saat ini tiba di Kampung Pulo terus mengalami peningkatan, dan seperti Anda lihat, saya akan tunjukkan kepada Anda di sebelah kanan saya ini adalah Kali Ciliwung yang sudah meluber. Ini adalah pembatas jalan. Ini adalah Kali Ciliwung yang saya pegang ini, airnya adalah Kali Ciliwung, dan ini adalah tembok yang setebal 25 cm ini. Kondisi air sudah meluber, dan kondisi ini menunjukkan bahwa volume air yang saat ini tiba di Kampung Pulo terus mengalami peningkatan, dan tentu ini sangat berbahaya jika kemudian warga banyak yang berdatangan atau mendekati kawasan ini. Seperti yang Anda lihat, satu perahu karet sudah kembali meluncur untuk melakukan evakuasi. Ini adalah perahu karet dari tim pemadam kebakaran DKI Jakarta untuk melakukan evakuasi ke rumah warga yang saat ini masih ada ribuan orang yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing dengan berbagai alasan, dan mudah-mudahan saja memang warga yang sejauh ini masih bertahan di rumah untuk segera bisa dievakuasi, karena tidak sedikit mereka yang lansia, kemudian juga anak-anak, termasuk juga wanita yang sedang hamil yang bertahan di rumah. Padahal kondisi ketinggian air berdasarkan informasi yang kami terima saat ini sudah lebih dari 2 meter menggenangi rumah mereka. Ini adalah Kali Ciliwung yang meluap seperti yang bisa Anda lihat kondisi saat ini, dan kondisi seperti ini kemungkinan akan terus meningkat jika pada siang hari ini hujan terus mengguyur kawasan Depok dan sekitarnya. Karena bagaimanapun ketika hujan deras di Depok, maka banjir kiriman akan semakin besar yang tiba di kawasan Kampung Pulo ini. Dan kami juga kabarkan kepada Anda bahwa ratusan bahkan ribuan warga saat ini terus berdatangan untuk menyaksikan lebih dekat kondisi banjir di Kampung Pulo ini. Dan kepadatan ini tentu setidaknya sedikit mengganggu proses jalannya evakuasi yang dilakukan oleh petugas evakuasi, baik oleh Basarnas, TNI dan Polri yang sejauh ini masih terus berjibaku untuk melakukan evakuasi terhadap warga yang sejauh ini masih bertahan di rumah mereka masing-masing. Dan dari pantauan kami, setidaknya ada 10 perahu karet yang pada saat ini dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi, baik dari Basarnas, TNI, Polri, juga dari Satpol PP, dan juga dari pemadam kebakaran DKI Jakarta. Dan berdasarkan data terakhir yang kami terima, ada sekitar 1.000 warga yang sudah mengungsi di beberapa titik di kantong-kantong pengungsian, baik itu yang berada di rumah sakit atau juga di sekolah, serta di salah satu yayasan yang berada di kawasan Jalan Jatinegara Barat ini. Dan kami mendapatkan informasi dari warga, sejauh ini warga mengeluhkan karena belum adanya posko kesehatan atau ambulan yang standby dekat dengan Kampung Pulo ini. Adapun ada pusat kesehatan itu posisinya sedikit jauh dari lokasi tempat kami mengabarkan, dan kami juga akan menghadirkan kembali berbagai perbincangan dengan warga, baik yang menjadi korban banjir atau juga yang sejauh ini masih menunggu saudaranya yang masih bertahan di dalam, termasuk juga apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh petugas kepolisian dan juga Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyikapi Jalan Jatinegara Barat ini. Sejauh ini ditutup total, sehingga arus lalu lintas yang akan melintasi Jalan Jatinegara Barat ini hanya ditutup karena ketinggian air menggenang sekitar 60 cm di mana tempat kami mengabarkan saat ini. Dan kami juga kabarkan kepada Anda sejauh ini cuaca mendung. Memang tadi sempat turun hujan beberapa kali, namun kemudian reda kembali, dan saat ini rupanya gerimis sudah mulai turun di kawasan Kampung Pulo ini. Dan pemirsa, kami juga akan terus mengupdate kepada Anda, dan rupanya kami akan berbincang dengan sejumlah narasumber, baik dari pihak kepolisian atau juga dari pihak Disub DKI Jakarta, yang saat ini ada, kami lihat ada Pak Udar, ada Pak Udar Pristono, dan juga ada Dirlantas R. Nur Hadi. Ada Pak R. Nur Hadi yang akan mungkin berbincang dengan kami pada saat ini. Namun perbincangan kami rupanya akan nanti kami lakukan. Namun sebelumnya kami akan kembalikan dulu ke studio. Ada rekan Sofyan dan juga Nane. Namun sejauh ini saya sudah bersama dengan 2 narasumber. Mungkin kita langsung saya berbincang dulu dengan Pak Nur Hadi dulu. Pak Nur Hadi, ini adalah kondisi terkini yang bisa Anda lihat pada saat ini. Banyak warga yang datang ke sini, dan saya khawatir dengan atau tembok yang ada di samping kita ini, karena sangat tipis pembatasnya, tapi banyak warga yang datang sana. Apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengamankan situasi di Kampung Pulo ini? Baik, saya selaku Direktur Lalu Lintas, saya sudah kerjasama dengan Kepala Dinas Perhubungan
dan rekan-rekan dari PU untuk antisipasi pengalian arus dan penutupan arus melalui himbauan-himbauan maupun secara fisik kehadiran kami di lapangan. Dari tadi pagi kami sudah menggelar personil, mulai dari kami pantau dari TB Sumatupang yang tadi malam sudah mengalami ketinggian, dan pengalian arus untuk masyarakat yang menggunakan roda 2 kami arahkan mengarah kepada jalan tol dari Lenteng Agung menuju ke Trakindo pintu keluar, begitu sebaliknya dari Trakindo ke arah Pasar Rebo. Demikian juga untuk di wilayah timur ini ada 3 jalur yang sudah kita alihkan, mulai dari Jatinegara Barat, kemudian Hek dan Raya Bogor. Dan 3 jalur ini tentunya kami koordinasikan dengan Pak Kadishub dan rekan-rekan yang sudah melakukan kebersamaan di lapangan, sekaligus juga melalui TMC kita maupun radio-radio swasta untuk memberikan masukan informasi kepada masyarakat. Oke, Pak Nur Hadi, apakah akan dipasang misalnya polis lain di tepat di samping kita ini berbincang saat ini, karena ini kan langsung bersentuhan dengan kali dan temboknya tipis sekali, apakah itu akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Jadi domain saya lalu lintas, jadi untuk sementara ini dengan adanya beberapa masyarakat yang masih di dalam, kami di backup oleh Brimob maupun Polda Metro sendiri mempunyai Satgas Banjir. Dan sekarang terlihat sudah berdiri posko dari Polres Jakarta Timur maupun Brimob, baik itu Kor Brimob maupun Satuan Brimob Polda Metro, di mana bersama-sama TNI untuk mengevakuasi korban yang ada di dalam. Dan sementara ini masih banyak korban-korban dari masyarakat yang terjebak di dalam dan sudah dilakukan proses evakuasi. Oke, saya ke Pak Udara Prisono. Pak Pris, ini menyikapi kondisi ini, teman-teman dari Disub, apa yang dilakukan sejauh ini? Lalu lintas memang macet, ditutup, kemudian warga banyak berdatangan. Apakah ada pengaturan dari teman-teman Disub? Ya, kami bersama Ditlantas Polda Metro Jaya ya bekerja sama menutup jalan ya beberapa simpang sebelumnya. Sebagai contoh di Jatinegara ini kita sudah lakukan penyaringan di Cawang, ya persimpangan Cawang Kompor. Dan satu lagi bahwa transportasi umum ini kan masih dibutuhkan. Oleh sebab itu seperti busway di sini terendam. Nah, jalan sebelahnya Jatinegara Timur tidak. Oleh sebab itu Jatinegara Barat kita kontraflow, busway kita lakukan lewat sana. Artinya ada rekayasa lalu lintas di sini. Rekayasa sementara ada kita lakukan dan ini bersifat sampai ini nanti reda. Dan masyarakat yang penting jangan sampai tidak ada transportasi. Ya, kita usahakan. Dan kami juga menghimbau kepada para kantor ya dan sebagainya. Ini kan sebentar lagi sore nih. Kalau nanti mereka pulang bersama-sama akan tambah macet. Oleh sebab itu ya segeralah sedikit-sedikit dipulangkan, diberi kebebasan, mengatur waktu gitu. Oke, baik, mungkin terakhir Pak Nur Hadi, kamera kita memang ada di atas ini. Apa himbauan Anda untuk warga, karena sejauh ini titik banjir bukan hanya di Kampung Pulo, tapi banyak titik yang banjir, terutama bagi pengguna jalan. Apa yang Anda sarankan bagi mereka? Kami melihat banyak warga anak-anak ada di sini. Kami berharap warga juga akan menghindar dan demikian juga beri kesempatan untuk proses evakuasi. Demikian juga posko yang sudah didirikan, saya yakin dari pihak pemerintah provinsi juga sudah menyiapkan juga, sehingga warga yang mengalami banjir itu bisa berdiam ataupun standby di posko-posko yang sudah disiapkan. Demikian untuk menerima pelayanan kesehatan maupun mungkin ada makanan dan sebagainya. Ya, baik, terima kasih Pak Nur Hadi, selamat bertugas kembali. Pak Kris. Baik, itu pemirsa perbincangan kami dengan dari Dirlantas Polda Metro Jaya dan juga dari pihak Disub terkait dengan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kemacetan, karena sejauh ini banyak titik yang terendam banjir sehingga arus lalu lintas tadi dikabarkan telah dilakukan rekayasa termasuk penutupan beberapa ruas jalan. Demikian informasi sementara yang bisa kami kabarkan.